Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Bunda Dina Indriani dalam acara podcast Dunia Keluarga Ajaib. Masih sekitaran tentang dunia keluarga ajaib. Tentunya tidak terlepas dari peran seorang ibu. Nah, kali ini kita akan bicara tentang lisan ibu. Karena dalam buku yang saya tulis berjudul Keluarga Ajaib yang selalu ditolong Allah, ada di bab kedua saya bahas tentang lisanmu ditambah pikiranmu sama dengan nasibmu, nasib anakmu, dan nasib suamimu. Nah, kali ini kita mau ngobrolin lisan seorang ibu. Karena begini, dalam sebuah ilmu rezeki dikatakan bahwa setiap manusia diberikan kemampuan kata-kata bersebanyak 20.000 kata per hari. Dan kata-kata adalah doa. Dan doa diaminkan oleh malaikat. Dan siapa bilang doa yang diaminkan oleh malaikat itu yang di atas sajadah saja? Tidak, ternyata diamankan adalah diaminkan oleh malaikat itu pada saat apapun yang keluar dari mulut kita. Maka kali ini kita berkaitan dengan kata-kata yaitu menjaga lisan. Karena kata-kata seorang ibu yang sudah melahirkan mulutnya sangat sakti. Wah, jadi lebih sakti loh dari apapun di muka bumi ini ya. Dia layaknya seperti mukjizat para nabi, karomah para kiai. Nah, inilah yang kehebatan seorang ibu diberikan keajaiban yaitu uh, organ bernama mulut. Nah, ada sebuah kejadian yang saya mempercaya sekali bahwa kata-kata yang keluar itu adalah doa ya, dan doa itu pasti diijabah. Nah, ada sebuah kejadian pernah saya mengalami. Suatu hari kami sedang mengendarai kendaraan kami ya. Saat itu kami baru saja selesai beramal soleh. Kami berpikir ketika beramal soleh Allah pasti nih kasih kemudahan dan lain-lain nih. Ternyata tidak, teman-teman. Allah malah uji kami di tengah-tengah perjalanan kami, yaitu di jalan tol ya. Pada saat di jalan tol tiba-tiba kendaraan kami mati. Saat itu suami saya agak panik. Karena kenapa? Ini posisinya di jalan tol gitu kan. Dan itu benar-benar mati, nggak bisa diapa-apain lagi. Respon yang dilakukan oleh pasangan saya saat itu adalah, satu, dia panik. Dua, dia mengeluarkan kata-kata. Nah, karena saya udah paham dengan ilmu kata-kata ini, dan saya khawatir banget nih, apa yang diomongin pasti sesuatu yang nggak tepat ya. Sampai akhirnya suami saya ngomong gini, wah kayaknya kena timing beltnya nih. Nih kalau kena timing beltnya 4 juta nih. Terus saya keginiin, ya Allah, kan kata-kata adalah doa. Doa orang terjolimi diijabah. Kita lagi dalam keadaan kayak gini. Cuman saya lawan nih, kan saya sakti mulut perempuan. Ya, akhirnya saya ngomong gini, mobil baru, mobil baru, mobil baru, mobil baru, mobil baru. Dan akhirnya mobilnya diderek tuh ya sampai ke tempat bengkel. Sampai akhirnya ternyata memang keadaan sangat parah saat itu, dan akhirnya mobil kami harus ditinggal selama 2 minggu. 2 hari kemudian suami saya ketok-ketok pintu kantor saya. Ah, dari mana ya? Dari bengkel. Tuh kan bener kata ayah. Kenapa emang? Timing beltnya kena. Terus bayar nih 4 juta. Saya ngomong begini, Allah sesuai prasangkaan hambanya. Oke, udah jadi nasib kan gitu kan. Tadi kan lisanmu nasibmu lah. Siapa bilang cuman mulut ibu-ibu loh, mulut bapak-bapak juga harus dijaga ya. Heeh. Sampai akhirnya saya mau lawan tuh. Kan bisa ngubah nasib nih lisan. Nanti gantian ya, bunda yang dapat mobil baru. Mobil baru, mobil baru, mobil baru. Jadi jujur saya mobil baru ya. Sampai akhirnya seminggu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu hari saya ditanya, oh mobil kemana? Di bengkel. Bukannya mau beli mobil baru? Iya, tadinya mau beli mobil baru. Tapi gimana ceritanya mau ngejual mobil lama aja di bengkel 2 minggu. Ada mobil nih putih. Bukannya situ seneng mobil putih, seneng berangan-angan lagi punya mobil putih. Kebetulan mobil saya waktu itu warnanya hitam gitu ya. Nah sampai akhirnya, lihat yuk katanya. Belum punya duit, duitnya cuma setengahnya doang. Saya bilang gitu, udah lihat aja, ayo kita ke sana katanya. Udah diajaklah tuh ke showroom mobil. Pas dilihat, eng, wih sesuai banget tuh sama pikiran saya gitu ya. Saya pengen mobil putih, cakep pokoknya. Tapi nggak cocok apanya?
duitnya. Sampai akhirnya nih yang ngajak ngomong begini, cocok nggak? Cocok sih cocok. Yang nggak cocok apanya? Duitnya. Udah deh, gue tahu lu kagak punya duit sekarang, ambil aja deh, ntar kapan aja lu bayar. Waduh, yang bener nih. Iya, udah kapan aja lu bayar katanya gitu. Sekarang lu punya duit berapa? Cuman segini. Iya, udah ntar kapan-kapan aja lu bayar ya. Gue tahu lu lagi nggak punya duit katanya gitu ya. Sampai akhirnya karena saya pengen membuktikan bahwa lisanmu nasibmu, padahal saya nggak bisa bawa mobil ya. Saya foto-foto aja tuh di mobil baru ya. Pas saya foto, saya minta kirimin ke suami saya. Ayah, Bunda punya mobil baru. Saya bilang. Dan Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Nah, lihat dari kisah ini diambil hikmahnya bahwa setiap kata-kata yang keluar dari manusia itu ternyata Allah ijabah. Nah, maka ketika kita punya stok 20.000 kata per hari, kita mau pakai buat apa? Betul? Nah, ada lagi sebuah cerita, mungkin ini juga bukan cerita tentang kisah saya, tapi kisah maling kundang. Pernah tahu kan kisah maling kundang? Di buku saya juga ceritain tuh ya. Mungkin karena ibunya maling kundang belum belajar disiplin kata kali ya. Kan maling kundang ngeselin tuh ibu ya. Terus ibunya marahin maling kundang ya. Terus pada saat marahin maling kundang, marahinnya jadi batu. Andaikan nih si ibu baca buku saya juga nih ya, yang disiplin kata, prakteknya para ibu-ibu, di mana ilmunya dari ilmunya gurunda saya yaitu Ustadz Nasrullah gitu ya. Mungkin kejadiannya nggak akan jadi batu. Nah, coba kalau misalnya kayak imam yang jadi imam sudah sekarang, dulu kan katain ibunya karena dia agak-agak nggak pinter gitu ya, nggak agak-agak nakal gitu ya. Makanan yang udah disediain ibunya dikasih pasir, ibunya kesel. Tapi ada dua ibu, antara ibu maling kundang sama ibunya Imam Sudas ya. Yang satu ngutuk jadi batu jadi kenyataan, yang satu ngutuk jadi Imam Masjidil Haram pun jadi kenyataan. Nah, maka podcast kali ini kita akan ngomongin tentang lisanmu nasibmu. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Nah, dengan itu Bunda Dina nggak sendirian. Bunda Dina kedatangan bintang tamu praktekers ya, yang sama-sama nih. Kita mungkin kalau dijatah bukan 20.000 kata lagi nih. Aku sama beliau ini kalau dijadiin satu ya 25 itu 50.000 kata jadinya ya. Jadi kalau ketemu mudah-mudahan podcast ini nggak kayak pasar banget ya. Oke, jadi kita panggilkan tanpa berlama-lama lagi. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dina. Ya Allah, Assalamualaikum. Masya Allah. Makasih loh sudah hadir di podcast kita ya. Aku nggak bisa berhenti ketawa dengerin Bunda. Keren banget Bun, benar sumpah. Tapi makasih sudah hadir di Alhamdulillah. podcast kita. Terima kasih juga Bunda. Tapi kayaknya kenalan dulu dong, iya. tentunya dengan pemirsa kita yang lagi nonton podcast DKI ini. Silakan Bu Oke. Lia. Baik Bunda Dina, terima kasih banyak atas undangannya, teman-teman semuanya. Nama saya Yulia Anggraini, biasa dipanggil Lia. Kebetulan saat ini sebagai ibu rumah tangga, saya juga bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Nggak usah disebut lah ya namanya ya Bun ya. Sebut aja nggak Sebut apa-apa aja lah ya, dong. udah Itu terkenal lah ya. mitra aku juga loh ya. Oh wow. Jadi saya kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit Hermina di Kota Bandung ini, tepatnya di Bandung Timur, jadi di Arca Manik. Di Bun. Arca Manik, Betul. Masya Allah. Jabatan sebagai apa dong di sono nih? Jabatannya Ibu sebagai rumah tangga. karyawan. Sebagai karyawan Bun. Soalnya Oke, kalau Allah. kata suami saya, selama Bunda belum masih digaji sama kantor, sama perusahaan, itu berarti Anda karyawan. Oh, ada karyawannya. Apapun jabatannya. Jadi Masya Allah. saya karyawan Bun, alhamdulillah. Siap. Kebetulan di sana itu dikasih tanggung jawab sebagai direktur umum Bun. Direktur umum. Jadi Masya kalau Allah. direktur umum itu di sana itu dia membawahi HRD, bagian keuangan, bagian penunjang umum, termasuk IT dan fixed asset. Oke, Masya Dan Allah. diklat juga termasuk. Allah, Bun. banyak amat ya. Alhamdulillah Jadi ya Bun ya. mulutnya kita digunakan dengan yang bagus berarti ya. Harusnya begitu Bun. Iya dong, kan kita kan Karena jabatannya harus banyak ini. ya. Jabatan banyak. Anak kita juga banyak Bun. Iya, betul. Jadi kita harus banyak ngomong, banyak ngomong yang baik juga, karena orang itu ngelihat katanya walk the talk.
Oke, apa tuh? Artinya orang itu akan mengikuti lu ngomong sesuai nggak sama yang lu Lo kan ngomong gitu. apa Om Dok doang gitu. Nah, Oke, bener banget Bun. doang. Nah kalau Oke. Betawinya itulah Bun ya. Bun. Kebetulan sama-sama Jakarta nih ya. Sama-sama kita Walaupun lahir besar kita di Jakarta ya tinggal Bun di ya. Bandung ya. Heeh. Oke, berkaitan dengan kata-kata. Bu Lia sendiri menggambarkan diri Bu Lia ini karakter dengan lisan yang seperti apa sih? Ceplos Bun. Oh, satu ceplas-ceplos. Kedua, Ceplos, frankly speaking kalau Oh. kata orang bule, oh oke. Ya kalau kata Betawi, kata Betawi mah ngomongnya ya itu banget Nyablak. nyablak banget gitu. Jadi kalau ngomong tuh nggak bisa pakai pakai nyablak itu makanan orang Sunda itu Ting. seblak Oh, Bun. Bukan nyablak Bun. Aduh jadi pengen seblakan jadinya. Iya, jadi udah karakternya udah kayak gitu. Karakternya memang dari dulu Oh, begitu oke. Bun. Terus- Emang banyak ngomong gini juga Mm-mm. gitu. Tapi pernah nggak sih, kan tadi kita ngomongin tentang lisan sama nasib nih ya. Yes, betul Bun. Dulu suka nggak sih berkata-kata yang akhirnya bisa beneran nih ngomong, terus akhirnya jadi nasib, pernah nggak? Coba yang positif dulu, Oke. dulu. Apa aja nih ceritanya? Banyakan yang positif gimana? Ya, yang harus cerita juga yang Oke, jelas-jelas. baik. Jadi kalau dari kalimat ini ya Bun ya, tadi kan Bunda udah Lisanmu, bilang nasibmu. nasibmu. Pernah nyebut apa sih sampai akhirnya jadi kenyataan? Ya itu Bun. Suami saya sekarang Oh, oke, punya suami. alhamdulillah berapa Bun. tahun? Alhamdulillah tahun Pernikahan? ini kita 20 tahun. Bun. Masya Allah. Luar Jadi biasa, 20 Bun. tahun yang lalu berlisan apa sampai akhirnya dapat suami yang sekarang ini? Saya senang banget sama Bandung Bun. Sama Bandung. Kenapa orang Jakarta senang sama Bandung? Jakarta panas Bun. Macet pula lagi kan Bun. Oke, terus? Jadi kita pingin ke Bandung, Uh-uh. kayaknya tuh enak banget. Kebetulan waktu itu ada sepupu yang rumahnya juga di Bandung. Betul. Itu kok kayaknya enak banget ya di Bandung kok nyaman segala macam. Mm-mm. Jangan bandingin sama Bandung yang sekarang tapi ya Bun Iya, ya betul. gitu. 20 tahun yang lalu lah 20 ya. tahun yang lalu gitu. Jadi pengen tinggal di Bandung, Mm-mm. pengen dapat suami juga orang Sunda Bun. Oke. Pokoknya pengen dapat suami yang bisa bimbing kita. Mm-mm. Karena saya orangnya Ya nyablak itu nyablak ya. itu Bun, Setuju. ceplos-ceplos itu. Uh-uh. Jadi pengennya tuh dapat suami yang bisa ngarahin saya. Oh, oke, sip. Allah kasih tuh dari lisan dan pikiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu selalu saya sampaikan ke anak-anak. Oke. Nah, mikir yang bagus, ngomong yang bagus. Mm-mm. Insya Allah, Bunda juga gitu. Dapat papa ini, Bunda juga kayak gitu. Oh, gitu. Jadi Jadi saya selalu ngomong gitu ke oke. anak-anak. Jadi Bun. beneran tuh papanya dapat di Bandung. Alhamdulillah lahir besar di Bandung, walaupun akhirnya sama orang Minang. Tadinya saya nggak mau orang Minang Bun. Oh, gitu. Nggak tahu kenapa tuh. Dari Sabang sampai Merauke ketemu di Bandung gitu. Di Bandung. Dan kalau kita runut ya Bun ya, ini ternyata masih tetanggaan Bun. Oh ya Allah, gitu. Jadi ditarik dengan kata-kata, pikiran. Bener Bun. Memang ternyata tinggalnya lahir dia di Bandung, gede di Bandung, walaupun Betul. ternyata Terus nenek moyangnya. nenek moyang orang sono gitu. Mm-mm. Orang tua, kalau saya memang anak baik ya Bun ya. Oh, anak baik. Gitu, anak baik Kelihatan gitu. dari mulutnya. Langsung dari mulut ya Bun ya. Kok serem ya Bun ya. Hari ini kita lagi ngomongin mulut Jadi loh. kalau gitu. memang orang tua sudah setuju, Heeh. saya pasti ngikut. Mm-mm. Ini jadi yang PDKT pertama itu justru malah emak kita dua-duanya di Bun. Oh, oke. Lu Siap. udah kontak-kontakan, sementara anaknya yang dikenalin Mm-mm. itu kagak kontak-kontakan Oke. sampai sebulan lamanya. Mm-mm. Dan alhamdulillah lagi pada saat itu Hermina juga membangun di Bandung. Oh, oke. Oh, jadi Hermina tuh sejak 20 tahun yang lalu malah sudah ada. Oh, dia Tahun berapa udah sih? dari 1985 Bun. Sebetulnya kalau kita lihat kalau ulang tahunnya itu dari 85 dihitungnya Bun. Mm-mm. Nah, tapi Tapi kalau yang di dari Bandung? awal yang di Jakarta sendiri itu dari tahun 60-an 70-an Bun. Wah, udah tua ya umurnya. Alhamdulillah. Jangan ngomong tua Bun, nggak enak. Ngomong Heeh. tua. Kemudian Oke, juga siap. kalau yang di Bandung itu baru ada pertama kali di luar Jabodetabek itu 2004. Oh, 2004. Oke. Alhamdulillah itu saya juga nggak ngerti ya Bun ya, itu mungkin sudah qada Allah jalannya Iya, Allah. karena ditarik-tarik juga sama pikiran seneng di Bandung, di Jadi Bandung gitu ya. memang pada saat 2003 saya bertemu dengan calon yang sekarang sudah menjadi suami itu memang sedang proses pembangunan Hermina di Bandung. Oh, oke. Kebetulan saya waktu itu di corporate-nya, di grup, saya itu memang harus ngurus perizinan dan lain Betul. sebagainya. Saya nggak ngerti gimana ya Bun ya. Itu mah jadi nasib aja Nasib pokoknya. ya Bun ya. Emang dasar dia nggak mau ini ya Bun ya, Iya. nggak mau kontak saya duluan. Iya. Sebulan setelah pertemuan itu baru beliau kontak. Beliau kontak itu dia langsung ngomongnya dari mana coba Bun? Emang Apa? dasar jahil ya, cowok banget gitulah. Dari dinas pemadam kebakaran. Bun. Ntar jangan-jangan punya pemadam kebakaran. Tapi emang dia selalu bisa memadamkan kebakaran dia itu. Cocok. Dari dinas pemadam kebakaran. Oh, tapi bener ya. Bener banget Bun. Kata-kata beliau juga jadi doa dong. Bener. Ternyata dapat istri sumbu pendek. Yang
harus roll di Blanware ya, di Blanware sih. Berarti bener Astagfirullahaladzim. ya, Tapi bener kata-kata Bun, bercanda aja jadi betulan ya. bener Bun. Tapi Ya memang Allah. selama 20 tahun perjalanan perkawinan Iya. kami, itu beliau selalu yang Yang nenangin saya. memadamkan itu. Oh, berarti bener pemadam ya. Emang istrinya memang gitu ya Oh, Bun. oke. Emang betul. Oke, kalau tadi kan kejadiannya dari lisan tuh karena ngomongnya Betul. baik, dapetnya baik. Tapi dengan nyablaknya Bu Lia nih, Iya. dengan kata-kata yang kadang-kadang ceplas-ceplosnya, Betul ada juga sekali, nggak Bu. sih kejadian yang nggak enak Oke. terus terjadi? Ya, pasti Ada. dong. Masa nggak Coba ada? dong ceritain. Kan semua orang nggak semuanya baik-baik aja kadang. Betul. Apalagi kalau lagi kesel sama orang kan. Oke. Ada kejadian. Jadi ini karena saya memang udah langsung ya Bun ya, kerjanya di situ, Mm-mm. dunia kerja. Mm-mm. Jadi kadang kalau saya nggak suka sama orang Bun, Mm-mm. itu saya langsung ngomong. Dan Oke. ngomongnya ya seperti tadi ya, nyablak aja ya Bun ya. Mm-mm. Lu kenapa sih kayak gini? Kan harusnya tuh gini Iya, gitu. Iya. Mungkin kalau orang yang lurus-lurus aja nih ya Bun ya, Betul. itu ngelihatnya oke Bu Lia ngomongnya itu memang sesuai regulasi, emang begitu gitu, Mm-mm. aturannya emang gitu gitu. Mm-mm. Ya lu jangan baper gitu. Mm-mm. Cuman masalahnya ya Bun ya, Kita tinggalnya di Bandung ya. iya. Senangnya kan Orang orang Bandung lemah itu lembut kan gitu ya. iya, bener. Aduh, kita ngomongnya udah nyablak aja kayak di Betawi gitu kan ya, Iya, kayak kita orang tinggal di orang Minang Bandung banget gitu iya, kan, gitu. betul. Jadi ngomong tuh bener-bener Jadi- sumbu pendek banget ya Iya, Bun, gitu. akhirnya Banyak yang sering nangis kalau saya kasih tahu. Oke. Nangis atau baper, Mm-mm. marah, malah Mm-mm. ada yang kayak gitu. Mm-mm. Ya pokoknya seperti itu. Tapi memang saya orangnya mungkin anak pertama juga ya Bun ya. Baik. Orangnya nggak mau kalah kan Bun. Mm-mm. Ya lu mesti nurut gue, gitu. Lu kan nggak nurut omongan gue, ya udah selesaiin aja sendiri gitu. Gue bina lu. Ya, kalau nggak bisa gue binasakan gitu. Aduh, Nggak ya Allah. keren nggak ya? Iya, Bunda itu tahu banget sih, ya Allah. Iya, jadi kita tuh kan saya lama di HRD juga, Bun. Iya, oh, jadi jadi kita begitu ada juga ya? rapat tiap bulan tuh kita ada rapat HRD. Jadi orang bilang itu rapat pembinaan atau pembinasaan, Bun. Itu udah sering banget tuh karyawan ngomong gitu sih. Allahu Akbar. Bunda kok tahu aja ya, padahal Tahu Bunda. banget. Ya, Kelihatan dari itu jidatnya. bacaannya ada. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dan banyak akhirnya yang kurang senang. kurang senang. Nah, Apa efek dari efeknya tiap tahun ya Bun ya. Aduh Iya. Bunda saya jadi nggak enak. Itu pasti saya ada dirawat ya Bun. Oke. Dirawat di rumah sakit. Mm-mm. Masalahnya sederhana. Saya memang orangnya memang nggak kuat sama pencernaan. Itu pasti dari pencernaan. Mm-mm. Apapun yang kita masukkan, Mm-mm. ya akhirnya jadi tipes lah. Oh, oke. Kemudian ada infeksi saluran pencernaan lah gitu. Mm-mm. Ya seperti itulah Bun. Jadi Jadi sakitnya tuh yang kayak gitu-gitu lah Bun gitu. Jadi ya mungkin karena ucapan kita yang nggak bener tadi, Mm-mm. ada yang tersinggung atau gimana gitu. Mm-mm. Ya mungkin doanya diijabah sama Allah. Masya Allah. Itu saya makanya dari situ saya bilang, aduh ini jangan kayak gini lagi gitu. Mm-mm. Dan alhamdulillah, Sampai akhirnya titik balik bahwa mulai Betul. menjaga kata tuh gimana tuh? jadi titik baliknya saya menjaga kata, ya kalimat tuh tadi seperti yang dia udah bilang dari awal ya Bun ya. Mm-mm. Ada yang kata-kata kita itu baik, ada yang enggak mungkin ya Bun ya. Terutama pada saat kita ceplos-ceplos itu. Mm-mm. Saya bilang, ya Allah tahan lisanku, jangan sampai itu akhirnya menyakiti orang. Mm-mm. Lebih baik kamu diam. Mm-mm. Suami juga bilang, Bunda jangan terlalu ceplos-ceplos. Mm-mm. Kalau emang Bunda nggak bisa jaga lisannya, diem aja. Mm-mm. Ini namanya orang pengen Iya, ngomong ya Bun ya. nyerocos aja ya. Nah Kan itu Bun. nyatanya 25.000 kata. Mm-mm. Kalau nggak dikeluarin sakit Ya, badan iya. ya. Langsung pegel-pegel ya Bun ya kita. Langsung pegel-pegel Kalau kita. suami saya kan sebenarnya Mm. terbalik gitu ya. Suami kita itu kalau banyak ngomong dia pegel gitu. Oh, ya ampun. Tapi kalau kita nggak banyak ngomong malah pegel gitu Mm. ya. Ke badan-badan pegel. Iya, Oh tapi gitu. saya akhirnya bilang, kok saya kebetulan sama suami sama-sama dominan Bun. Mm-mm. Ngomongnya juga sama-sama banyak. Oke. Sama-sama orangnya keras juga. Mm-mm. Kok saya bisa kalau suami lagi haid gitu, lagi Dia turun. saya turun. Kalau saya lagi naik, Mm-mm. suami turun. Mm-mm. Kenapa saya nggak berlakukan itu juga Oh, gitu oke, loh di oke. lingkungan kerja saya. Akhirnya kebetulan waktu itu mungkin udah saking ini Allah bilang udah lu pindah aja lah daripada di sini lu sakit-sakitan mulu gitu. Mm-mm. Kayaknya udah toksik banget. Oh, ya istilah anak sekarang banget tuh toksik banget gitu kan ya. Akhirnya 2020 Dikirim saya lah. Dihijrahkan. dihijrahkan ke Bandung Oke. Timur. Tadinya Oh, di Bandung oke. Barat di Pasteur kan Bu, terakhir ke Bandung Timur. Di Bandung Timur itu saya memang mungkin karena lingkungan baru, Iya, lebih mudah ya untuk. jadi saya lebih menjaga dulu. Mm-mm. Saya lebih melihat
keadaan dulu, kondisi di sana, berusaha untuk beradaptasi. Iya. Jadi saya udah nggak bisa langsung, mungkin kalau dulu kan di pasar, gila lu gue yang nggak buka rumah sakit, apa lo gitu kan gitu. Asik. Jadi saya merasa kayak petantang-petenteng gitu loh, Iya, iya, Bun. Nah, iya. kalau di sana kan rumah sakitnya sudah ada dan saya juga bukan lahir besar di sana istilahnya gitu. Jadi saya harus mengikuti di sana Oke, tuh gitu. oke. Jadi saya lebih bisa menahan diri Berarti gitu. ini Mm-mm. yang disebut dengan pembelajaran hijrah Nabi Betul Muhammad ya. Ketika sekali. Nabi kan mengajarkan kita untuk berhijrah. Betul. Karena ketika kita berhijrah, kita bisa memulai kehidupan lebih baik lagi. Nah, Betul. ini mungkin maknanya dari hijrahnya Nabi Betul. itu mulai di Allah sayang gitu. Mm-mm. Akhirnya Bu Lia dihijrahkan dengan Iya, betul. kondisi yang Jadi baru. Hermina itu Oke. juga udah sangat inilah, Bun, gitu, udah mengikuti sunnah Rasulullah ya gitu, disuruh Iya. hijrah. Jadi Mm-mm. memang karyawan kalau di kami di lingkungan kerja kita itu memang harus mengalami proses itu. Iya. Apakah Akhirnya itu memang di jabatan yang sama atau kita dipromosikan dan lain oke. sebagainya. Akhirnya mulai ngerem-ngerem mulut dah tuh. Ngerem mulut banget, Bun. Keren. Alhamdulillah Siap. Oke. bisa gitu sampai kalau kata anak pastor, "Dah ibu kan emang dari rumah cerewet." Mohon maaf. Kalau di Arca Manik saya dibilang ibu peri. Aduh. Saking baiknya, Bu. Tadinya ibu nyablak jadi ibu peri. Ibu Jauh peri. amat Iya nggak apa-apa lah ya, Bun ya gitu. Saya juga bilang, saya dibilang ibu peri ya, ya alhamdulillah. Itu bukan aku yang ngomong, bilang gitu. Jadi anak-anak tuh sampai mereka riset gitu, anak-anak di Oke. pasar itu juga nanya lah, mungkin karena deket ya kitanya gitu. Jadi kalau setiap ketemuan diklat atau apa gitu ketemuan, nanya, "Bu Lia gimana di sana?" Itu mah ibu peri aku, bilang gitu anak-anak. Ibu peri beneran? Enggak, gini mulutnya bilang gitu. Ntar mama cabein nih Iya. mulutnya. Saya dulu kalau gitu kalau ngomong nggak bener sama ibu saya, mama cabein nih mulutnya gitu. Jadi di sana mah nggak dicabein ya? Enggak, Nggak dicabein. dikasihnya buahnya yang keren lagi, Oke. Bun. Jadi Banyak ya keren, alhamdulillah alhamdulillah ya. bisa seperti itu. Anak-anak yang menilai, saya mah cuman pokoknya saya keliling-keliling gitu. Kalau orang kalau keliling kan barengan, bareng-bareng gitu. Kalau saya Iya. mah enggak, karena saya pengen mengenal lingkungan Siap. saya, pengen mengenal anak-anaknya. Saya keliling tuh, anak-anak bilang, "Ibu, ternyata ibu nggak galak kok." Emang kenapa gitu? Iya, soalnya kata anak-anak pasar, ibu tuh galak loh. Kalau keliling itu mesti kalau nggak bawa lipstik, bawa apalah gitu. Heeh. Saya orangnya, Bun, gitu. Jadi kalau karyawan saya nggak boleh ada yang mukanya tuh polos, pucet gitu, Iya. polos. Kalau saya bilangnya polos. Kenapa? Karena saya punya pengalaman buruk waktu lagi awal di Hermina Pasteur. Saya jadi manajer personalia. Ada orang di snaker, Bun, pengawas itu biasa kan ya dari di Iya. snaker keliling ke perusahaan-perusahaan mereka. Dia bilang, Bu Lia di sini paling muda, usianya berapa karyawan dipekerjakan? Oh, lulus D3 paling ini. SMA juga ada sih Pak gitu. Tapi sudah di atas 17 lah Oke, rata-rata gitu. siap. Nah, masa gitu? Kok itu mukanya polos-polos pucet gitu? Bajunya juga masih seragamnya putih-putih. Oh iya, jadi Jadi putih gitu ya. iya, Kayak jadi habis sakit tipes gitu. bener. Untung dia pakai kerudung, Bu. Kalau nggak rambutnya rontok kelihatan nih beneran tipes jadinya. Jadi Oke. di situ tuh mereka tuh juga akhirnya saya ditegur, lain kali tolong Bu Lia, ini kan mau menghadapi pelanggan ya, pasien gimana mau sembuh kalau ngelihat muka perawatnya aja pucet-pucet kayak gitu. Aduh, itu rasanya deg gitu. Waduh, ya udah berarti ini tanggung jawab saya karena saya juga di personalia di HRD ngurus SDM saya harus kompeten nih gitu, harus bagus. Akhirnya setiap keliling saya bilang, sini lipstik, saya lipstikin dulu. Oke. Sampai kayak gitu, Bun. Oke. Nah, kalau di Arca Jadi Manik sebenarnya gitu. kan niatnya bagus ya, Niatnya walaupun sebetulnya bagus, tapi kan Iya. mungkin orang yang menerimanya belum ada tentu yang bagus. betul sekali, Bunda. Jadi Oke. dari situ titik balik bahwa kamu tuh harus ngomong yang bagus gitu. Jangan keinginan kamu pengen ngomong nyeplos gitu, coba pikir dulu deh. Jangan langsung nyablak aja gitu loh. Mikir dulu baiknya gimana biar enak gitu loh. Yang nerimanya juga akhirnya legowo, nerimanya ikhlas gitu. Akhirnya oh iya yang Ibu Lia itu ngomong tuh bener gitu. Jadi ya udah. Oke. Dan itu akhirnya Samain. merubah keadaan kantor, kondisi dan Betul. lain-lain. Jadi di sana juga tenang gitu. Kalau dulu mah saya kalau ada yang nggak sesuai sama saya, Bun, gue ajakin berantem juga tuh. Udah jawara banget lah, Bun. Si Pitung juga kalah kayaknya, Bun. Ya Allah, beneran deh, Bun. Jadi tuh bener-bener orang tuh kalau nggak sesuai sama kita berantem aja yuk gitu loh. Jadi ibaratnya lo baik, gue baik. Asik. Lo jahat, Iya lu, gue juga lebih jahat nih. Mohon maaf Gitu nih, mohon maaf. lo senggol, kata orang Gue Betawi. bacok. Aduh, gila kan, Bun. Nyambung banget nih kayak Jaka Sembung Bogolok ini, Bun, lama-lama ini, Bun. Ya Allah. Ini podcast apa Lenong. Lenong ya?
Lenong Betawi dua-duanya kok datangnya. Oke, tuh kan ya kayak pasar kan podcast kita kalau 2 orang 25.000 kata ditambah Aduh ya 25.000 Allah, kata gitu bener. ya. Oke, Bu Lia, Mm-mm. kita juga pernah akhirnya Allah mempertemukan kita ya. Betul sekali Bunda. Ya itu disebut ketika suatu hari nanti pasti Allah akan mempertemukan yang sefrekuensi. Jadi pengalaman saya bertemu Bu Lia itu ketika saya mengisi kajian ya Iya betul Bun. untuk SDM di Hermina. Mm. Dan memang saya lihat dari ibaratnya saya ketemunya kan sama Bu Anti di Iya ketika betul tapi memang saya lihat Bu Lia ini lebih lebih apa ya, humble, ceria gitu, menyapa orang tuh enak banget. Sampai akhirnya saya ngeliat kok ada kesamaan ya antara Bu Lia sama aku. Ternyata kesini-sini Bu Lia juga merasakan hal yang sama Iya, ya. saya dari awal ketemu Bunda nih ya Bun ya, asal saya mau tahu aja ya. Mm-mm. Masya Allah ini orangnya enak deh kayaknya dia ngomong. Jadi saya memang saya ngajarin ke anak-anak saya kalau ngomong sama orang kalau bisa tuh eye contact. Betul. Gesturnya harus senyum segala macam. Pokoknya orang tuh seneng ngelihat kita gitu. Iya. Ke anak-anak pun jangankan anak orang ya Bun ya, anak kandung aja saya bilang kalau nggak eye contact aja saya marahin. Itu tandanya kita menghargai orang, Perhatian kita ya, hormat sama betul. orang gitu. Jadi saya ngeliat Bunda Dina, ya Allah kok ini sama banget ya saya. Akhirnya ketemu Bunda, Iya, dan kita langsung klop Bun. Yes. Makanya begitu ada seminar itu, kemudian juga kita langsung ada training workshopnya, Betul. terus saya langsung ikut Bun. Masya Allah. Dan ternyata dari salah satu yang kita pelajari ada tentang kata ya. Betul banget Oke. Bunda itu. Kira-kira dari kita nih yang ibaratnya ibu-ibu punya pembendaharaan kata yang cukup banyak ya, dikasih jatah sama Allah. Ilmu yang di seminar dan training itu berdampak gak sih buat Bu Lia? Aduh ya Allah Bunda. Akhirnya ketemunya apa? Seperti yang sudah Lia omong ke Bunda waktu itu ya, itu sangat berdampak sekali Bunda gitu. Apa tuh yang dirasakan? Jadi memang yang tadi lisanmu, pikiranmu adalah nasibmu. Betul. Itu saya seperti ngambil benang merah Bun. Baik. Narik garis lurus. Ya Allah, ini dulu makanya kamu mikir apa, ngomong apa, alhamdulillah kejadian jadi. Alhamdulillah memang walaupun saya nyablak ya Bun ya gitu. Tapi apapun yang saya pikirkan itu sebetulnya baik Bun gitu. Itu menurut saya ya Bun, sampai saat ini saya selalu bilang kalau saya lagi marahin anak pun, ini Bunda ngomong tuh biar Uni tuh nggak kayak Bunda dulu gitu. Kebetulan anak pertama saya perempuan Bun gitu. Itu kalau papahnya dia lagi marah ya Bun ya, papanya langsung ngomong gini, gimana kayak Bunda banget kan, gila gitu. Malah lebih ini lagi Bun, lebih lagi dari dia. Orang kan bilang memang anak itu akan lebih dari orang tuanya. Jadi emaknya keras, anaknya akan lebih keras. Betul. Anaknya galak, ibunya galak, anaknya akan lebih galak. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah Bun, itu kejadian benar-benar. Jadi saya kalau misalkan dia lagi marah-marah atau apa, saya diam Bun. Saya cuma bilang, ya Allah, saya nggak mau anak saya jatuhnya nanti jadi lebih buruk dari saya. Itu pun saya bilang, nak, Bunda tuh dulu ya berantem sama nenek tuh juga lebih parah kayak gini nak, sama kayak kamu ke Bunda gitu. Tapi nggak enak nak gitu, nenek jadi sering nangis segala macem. Restu orang tua kan katanya lebih banyak di ibu. Iya betul. Bunda nggak mau nanti Uni tuh seperti itu gitu. Yuk kita perbaiki gitu. Senyum nak. Jangan cuman mukanya jutek kayak saya Bun. Saya juga baru bisa senyum kayak gini juga alhamdulillah Bun. Setelah kebetulan saya waktu lagi kuliah dulu, saya ikutan ekskul marching band Bun. Di marching band itu disuruh senyum Bun. Saya bilang eta mah bukan senyum, 3 jari kudu masuk ke gigi. Eta mah ngakaknya Bun ya. Aduh ya Allah, itu jadi saya sampai bilang ke anak saya, nak kamu tuh cantik loh kalau misalnya senyum, ayo banyakin senyum gitu. Karena senyum itu ibadah, nggak perlu ngeluarin uang, cukup kita yang ngomong, kita yang lakukan. Insya Allah orang tuh jadinya enak. Orang yang tadinya nggak mau ngomong sama kita akhirnya jadi mau ngomong, nggak takut lagi, bisa mencairkan suasana deh Bun. Iya. Nah makanya itu yang tadi saya mau tanyakan adalah ketika sudah mulai mengubah diri gitu ya, mengubah kata dan lain-lain. Nah titik pelajaran apalagi nih yang bisa Bu Lia ambil ketika bisa mengambil benang merah bahwa pikiranmu akan menjadi perkataanmu, maka akan menjadi tindakanmu, maka akan menjadi nasibmu. Nah, Bu Lia praktek apa nih dari jurus yang menjaga lisan atau disiplin Kalau kata? saya karena yang tadi itu awal saya cerita itu Bun,
orang tuh jadinya banyak yang baper, banyak yang nangis Oh, jadi kalau saya ngomong. ditarik nih Mm-mm. kejadian. Di ilmu magnet rezeki itu ada yang namanya merawat terumbu karang ya Bun ya. Habluminanas kita harus perbaiki dulu. Habluminallah bagus, kalau habluminanas lu jelek ya mohon maaf lahir dan batin Iya. nih, percuma aja gitu. Jadi saya selalu sekarang itu berusaha jangan sampai saya nyari ribut ataupun ada orang yang menangis karena saya. Oke. Jadi kalau saya masih suka konseling karyawan juga Bun, walaupun bukan di HRD lagi. Jadi kalau karyawan ada yang mau keluar atau ada masalah atau apa, pasti harus ke saya juga sebagai ketua tim HRD-nya kan. Jadi itu kadang saya nggak bikin dia nangis Bun, dia udah nyiapin tisu duluan, jadi udah nangis duluan Bun. Saya sampai bingung, ya Allah kan saya nggak bikin kamu nangis kan, saya selalu memastikan itu Bun. Jadi enggak Bu, tapi enak ngomong sama ibu gitu. Jadi mau saya bisa terbuka, memahami dan betul. mendengarkan. Oke. Jadi saya bilang alhamdulillah. Di situ saya mikir, oh ya memang habluminanas itu kita harus perbaiki, Betul. harus kita jaga benar-benar. Jadi walaupun saya kesel atau gimana, sekarang saya mikirnya adalah bagaimana caranya biar habluminanasnya bagus. Orang jadi nggak tersinggung sama kita, tersinggung dalam tanda kutip, baik itu langsung maupun tidak langsung ya Bun ya. Dan hubungan tuh pokoknya sekalinya macam bagus. Oke. Karena rezeki itu akan datang kalau misalkan kitanya juga damai ya Bun ya, betul kan? Betul banget. Jadi saya ngelihatnya memang dari situ. Kebetulan saya juga punya ibu juga di kantor itu, ibu saya juga bilang, Uni udah banyak berubah, alhamdulillah. Kebetulan beliau itu mirip banget sama mama saya. Oke. Saya sebut namanya aja lah biar Iya, ibu saya kalau pas lagi ngelihat ini juga beliau, alhamdulillah anakku berubah. Dokter Ita itu adalah ibu saya. Allah. Saya bilang seperti itu karena memang beliau itu kayak mama banget gitu. Jadi beliau itu bilang, Li, ibu tahu kamu yang kamu omongin itu benar. Iya. Tapi jangan sampai bikin orang tuh nangis, orang berantem. Beliau itu orangnya memang sensi sekali ya gitu. Jadi dia pingin semua anak-anaknya tuh hidupnya damai, nggak berantem. Kalau ada masalah yuk diomongin bareng-bareng, tapi dengan baik. Betul. Jangan pakai kekerasan gitu. Dan saya ngambil contoh memang dari beliau, bahwa nggak semua itu harus dilakukan atau dihadapi dengan kekerasan. Oke. Bisa kok turunkan egomu. Lu bener, gue bener, enak aja lo. Lu salah, gue salah. Itu samain frekuensi kita biar jadinya gampang kalau mau masuk orang, ke diri kita sendiri. Jadi yang turunkan garis kebenaran itu udah paling bener lah Bun. Berarti apa yang disampaikan Dokter Ita tuh sebenarnya relate. Bener banget. Dokter Ita pernah WA saya. Jadi setelah ilmu tentang bagaimana menjaga lisan, memuliakan orang, membahagiakan orang, itu masuk ke lingkungan Hermina ya. Beliau WA saya, Bu Dina, anak-anak saya, dia nyebutnya anak saya, dia bilang, anak-anak saya di Hermina lebih bisa dibimbing sekarang, anak-anak saya lebih mudah, lebih soleh dan soleha sekarang, katanya. Mungkin ibunya yang paling tahu anaknya jadi konteks soleh-soleha kan beda-beda ya. Artinya memang Dokter Ita menyampaikan itu ke saya, dan mudah-mudahan sehari ini kalau Dokter Ita hadir dan lihat podcast kita, Dok, ada seorang anak nih yang berkat dokter ibaratnya menyebarkan ilmu rezeki ini ya. Dan nyatakan rezeki itu nggak cuma soal duit, nggak cuma soal materi, tapi bagaimana kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik adalah hakikatnya untuk kita mendapatkan rezeki yang lebih berkah. Nah, ini memang sempat disampaikan oleh Dokter Ita, dan saya juga melihat beliau sebagai ibu yang humble ya, sangat humble gitu. Karena dari kalau dilihat dari segi jabatan, pengalaman dan lain-lain, beliau lebih tinggi dari saya gitu. Tapi ketika beliau bertemu dengan saya gitu, beliau menempatkan bahwa setiap orang punya ilmunya masing-masing, dan kita saling melengkapi, dia bilang gitu. Dan mudah-mudahan beliau itu kalau ada apa-apa pasti kan cerita gitu. Jadi Uni, ini kan ibu jadi ketua panitia rakter. Dia bilang buka Quran dulu. Betul Masya Allah sekali. Terus Bunda Dina bilang suratnya sama sama Bu Lia. Ya Allah, saya sampai bilang ya Allah, ini emak gue sama juga sama anaknya gitu. Jadi semuanya harus dikembalikan ke Allah. Allah, betul.
Dan Kita itu terima aja qadarullah gitu. Jadi kita udah tinggal jalanin aja betul. Nah, gitu. itu yang akhirnya kenapa Mm-mm. dalam konteks podcast kali ini adalah kata-kata yang terbaik sebenarnya bukan keluar dari lisan kita, Betul. tapi kata-kata terbaik itu ada yang keluar dari Quran. Betul. Nah, makanya insya Allah Mm-mm. penasehat terbaik adalah Quran. Betul. Nah, kenapa dia bilang hal ini perlu kita nih sebagai ibu-ibu yang punya jatah banyak, Betul. asal jangan keluar tuh jangan bukan karena keluar asal mulut, asal tangan ngetik gitu kan. Betul. Tapi yang mau kita sampaikan itu ya memang kadang-kadang bahasa Quran juga kan ada dua. Mm-mm. Ada berita gembira, ada Mm-mm. sebuah peringatan. Betul. Nah, makanya kenapa kita nih harus sama-sama mengajarkan tim kita, anak kita itu dengan ilmunya Allah. Jadi ketika dia tahu ini ilmunya Allah yang ngomong, niatnya baik gitu kan. Mm-mm. Kalau sudah Allah yang ngomong kan Udah lebih udah jelas. lebih jelas. Dan Kalau orang juga pasti ya bukan dari mulut elu dari bukan gitu. mulut lu, nah ini makanya kita bisa nangkap itu, betul nggak? Benar banget Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mm-mm. Bu Lia, mudah-mudahan dari sharing ini Bu Lia juga bisa udah sangat berubah dan ibunya juga sudah menyampaikan itu ternyata. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sekali Dokter Ita yang sabar banget memang beliau itu ke anak-anaknya. Dia Iya. tahu anak itu pasti beda-beda Iya, karakternya dan lain sebagainya. Tapi beliau selalu bilang, Uni itu udah bener kok gitu. Beliau panggil saya Uni soalnya Bu gitu. Bun, jadi Uni udah bener, tapi mungkin cara penyampaiannya diperbaiki. Jadi alhamdulillah selama saya sudah tidak barengan beliau lagi di Pasteur gitu, saya ngelihat bahwa beliau nggak pernah lupa sama anak-anak. memang harus begitu. Betul. Kadang-kadang kalau kita bersama dengan ibunya terus, ibunya nggak kelihatan cahayanya. Benar sekali, Masya Anak-anak Allah. suka nggak mau denger. Kayaknya tuh Ya, betul ya. bener banget, Tapi bener ketika banget. sudah berpisah dengan Mm-mm. ibunya mungkin bisa nggak ada. Mm-mm. Sebagai anak itu kita baru paham apa yang dikatakan ibunya itu Benar. baik untuk dia Benar, gitu ya. benar. Masya Jadi Allah. saya sangat berterima kasih sekali ke Sama-sama. beliau gitu. Jadi ke Bunda juga Iya, termasuk sama-sama. karena sama-sama pembimbing kita juga sama gitu. eh Apa yang sudah kita pelajari, apa yang ini, Bunda tuh selalu bilang praktekkan. Nggak praktek, Nggak praktek mah nggak belajar dong. nggak ngepek, Nggak pokoknya. ngepek bener. Jadi memang saya selalu gitu, ya udah gitu, lu udah tahu nih benernya gimana gitu, lu tinggal praktekin aja gitu, terus konsisten, fokus, perbaikan diri. Nah itu sih Bun. Jadi Masya Allah. saya memang ngelihatnya alhamdulillah Dan kehidupannya ikutan. sekarang lebih baik. Alhamdulillah Bun, saya mah happy yang pasti ya Bun ya, bahagia, keluarga juga bahagia walaupun dengan mulut cerewet bundanya gitu ya, gitu. Suami juga sama gitu. Jadi makanya saya bilang selalu ke Bunda kalau Bunda lagi japri atau apa, aduh Bun, lihat video ini aja saya langsung baper, Meleleh mau ya. nangis ya. Udah Saya emang mulai gampang disentuh banget ya? nangis ya Bun ya gitu. Kalau dulu mama saya bilangnya, Nak, kamu nanti akan ngerasain semakin bertambah umur, Usia. jadi pasti kamu akan gampang nangis. Gitu. Dulu saya waktu masih muda gitu, mama saya ngomong gitu, Nggak saya ngerti. ketawa malah. Masa sih mah nggak mungkin lah gitu. Saya ngomong gitu. Ya Allah, beneran lo dikasih sama Allah. Sekarang di atas usia 40 tahun. Betul. Ya? Masya Allah. Gampang banget ngomong apapun sedikit, lihat video apapun nangis. Iya. Aduh, saya bilang Masya Allah gitu. Kalau kata mama saya kan kalau bilang, iya mah ngerasain deh sekarang ya di mama tuh gimana banget, bilangin gitu. Dia bilang, iya nak, nggak apa-apa, itu Allah lagi keramasin Uni terus, bilangin gitu. Jadi saya dibilang dikeramasin biar hatinya tetap baik, lembut ya, tetap dilembutkan. Oke, betul Masya sekali. Allah, alhamdulillah. Oke, Bu Lia, terima kasih banyak atas Sami-sami Bunda cerita-ceritanya. Dina. Akhirnya menjadi seorang ibu yang tadinya seperti apa dan akhirnya mulai menjaga lisan dan perasaan orang lain. Semoga sharing ini juga bisa kita berikan inspirasi ya buat keluarga di Indonesia. Amin. Emang sudah ada di sononya cerewet, cuma sekarang cerewetnya mau Harus dikemanain. kita arahin yang baik ya Bun ya. Betul sekali, biar jadi nasib kita. Amin. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Terima kita. kasih juga Izin Bunda Dina tutup dulu acaranya ya. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini sudah membahas tentang kata-kata dan tentunya sebagai seorang ibu kita diberikan kelebihan kata. Maka sebagai doa sebagai kata-kata penutup dari lisanmu ditambah pikiranmu sama dengan nasibmu. Kata-kata adalah doa dan pastilah diijabah. Maka perhatikanlah apa yang kita pikirkan.
karena itu akan keluar dari ucapan kita. Maka perhatikanlah apa yang kita ucapkan karena akan menjadi tindakan kita. Lalu perhatikanlah apa yang kita lakukan dari tindakan kita. Jika itu diulang, dan diulang terus, maka dia akan menjadi kebiasaan kita. Dan perhatikanlah kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai dengan mata kita tertutup, karena itu akan menjadi karakter kita. Perhatikan karakter kita, karena demikian akan menjadi nasib kita. Dengan kata lain, apa yang menjadi pikiran kita, demikian dan juga perkataan kita akan menjadi nasib kita. Saya doakan melalui podcast Sharing Dunia Keluarga Ajaib, maka nasib kita di 2025 menjadi keluarga yang lebih ajaib. Apa itu keluarga ajaib? Selalu ditolong Allah. Demikian podcast dari Dunia Keluarga Ajaib. Sampai jumpa di series berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Di ruang tamu kita berkumpul, tawa dan canda tak pernah kempul. Dunia luar boleh berubah, tapi di sini rasa sentosa. Oh keluarga ajaibku, kau tempat aku berlindung. Dalam pelukanmu aku tahu cinta tiada henti mengalir. Pagi cerah dengan hangat, kasih memindah dalam pelukan mesra. Setiap saat bersamamu hiasi dunia ini, terasa sempurna. Di meja makan kita bercerita tentang mimpi dan harapan besar. Denganmu semua jadi nyata, keluarga ini tiada tara. Oh keluarga ajaibku, kau tempat aku berlindung. Dalam pelukanmu aku tahu cinta tiada henti mengalir. Pagi cerah dengan hangat, kasih memindah dalam pelukan mesra. Setiap saat bersamamu hiasi dunia ini, terasa sempurna. Di meja makan kita bercerita tentang mimpi dan harapan besar. Denganmu semua jadi nyata, keluarga ini tiada tara. Oh keluarga ajaibku, kau tempat aku berlindung. Dalam pelukanmu aku tahu cinta tiada henti mengalir. Pagi cerah dengan hangat, kasih memindah dalam pelukan mesra.